banyak sekali saksi-saksi ya yang memang mengetahui bahwa 5 terpidana dan 4 saksi yang di luar kayak Okta, Pram ya, termasuk 1 anaknya Pak RT Makapi kan katanya tidur di rumah Pak RT. Nah, ini kan sulit ini, saling ngotot ya, saling bertahan pada apa yang telah mereka yakini atau mereka katakan. Kayak Abdul Pasren sama anaknya bertahan sesuai dengan putusan pengadilan bahwa dia tidak tahu, tidak mengakui lah ya kalau 5 terpidana dan 4 saksi itu tidur di rumahnya. Sementara saksi dan terpidana mengaku tidur di rumah Pak RT kan itu. Betul. Nah, nanti dalam sidang peninjauan kembali, hakim ini harus bisa menilai dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pengacaranya Saka Tatal maupun ya harus bisa menilai ya keterangan Pak RT Pasren. Bersama anaknya. Kalau itu nanti diuji kembali kesaksian itu. Nah, saya yakin nih ya. Di situasi sekarang dengan suasana ya situasi yang dikawal media, diliput media, maka saya yakin kebohongan RT Pasren itu akan terbongkar di depan hakim. Karena nggak mudah loh ya. Kalau dulu mungkin tidak dikawal ya. Dulu tidak dikawal oleh media, sehingga keterangan RT Pasren itu berjalan mulus kan. Nah, tapi kali ini saya yakin nanti akan terungkap. Karena tekanan media, tekanan netizen, tekanan masyarakat ya, terutama netizen ya, juga membuat hakim ini lebih hati-hati, membuat hakim ini lebih menggali. Menggali dalam arti apa? Ada 2 sebenarnya. Kalau pengacara Saka Tatal ini dia percaya kayak ada foto atau video si adu saksi kan bingung nih kan ya, kalau bisa menghadirkan rekaman video yang pada malam itu berada di Pak RT itu bagus, udah tuntas lah ya. Tetapi kalau tidak ada ya bukti scientific evidence tersebut, alat bukti yang scientific evidence tersebut, maka tinggal alternatif kedua, bagaimana kemampuan hakim dalam menggali keterangan ya, dalam menilai secara psikologis, menggali keterangan dari Pak RT Pasren. Saya yakin hakim pinter nanti, Bang Abe, bisa menilai nanti. Dan ketika hakim menemukan ini bohong, dikejar, akhirnya kebongkar. Jadi itu bisa ya, itu bisa. Saya ini kan belajar juga ya teknik penyelidikan, pemeriksaan, saya belajar. Sehingga kalau sudah ketemu ini orang sudah tidak konsisten ya, dikejar terus, kebongkar. Masuk akal nggak saya ngomong? Masuk akal sih. Jadi nanti bisa adu keterangan dong nanti ya. Bisa adu keterangan berarti. Nanti sistemnya konfrontasi gitu berarti. Konfrontir gitu berarti nanti. Bisa nanti ya, enggak gini. Kalau konfrontir itu tidak terhadap saksi. Konfrontir itu biasanya ya antara saksi dengan pelaku kan gitu. Iya. Dengan terdakwa. Nah, tetapi kalau saksi di persidangan itu ya tidak ada istilah konfrontir, tapi hakim bisa mendalami itu ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan aja punya teknik sebenarnya. Makanya di sini hakim diperlukan yang menguasai secara psikologis, secara teknik bertanya ya untuk menggali, karena tidak ada CCTV, tidak ada alat bukti yang scientific evidence, maka di sini hanya mengandalkan kepintaran, kecerdasan hakim nanti untuk menggali apakah Pak RT ini ngomong benar atau tidak gitu loh. Kang Tony, kan oke lah, kan sudah ada di BAP dan sudah ada di putusan gitu kan. Tapi kan ini kan ada dalam bentuk tayangan dokumen elektronik yang ada dalam program AB Plus misalnya. Abraham Silaban wawancara RT Pasren dan anaknya Kavi.
hal-hal kayak gini bisa dibawa ke persidangan atau hal ini aja jadi input di luar persidangan yang masuk ke telinga hakim juga, yang kalau bisa nanti ini jadi kayak menguji konsistensi keterangan dari saksi atau Pak Pasren atau Kavi gitu. Ya kalau gini, kalau ada sikap-sikap dari RT Pasren dan anaknya yang dinilai sikap itu inkonsistensi atau ada mimik muka bohong misalnya, ya, maka yang menggunakan, yang memanfaatkan konten berita tersebut adalah pengacaranya Saka Tatal. Oke. Jika konten tersebut bisa mempengaruhi atau bisa meyakinkan kepada hakim, ya, misalnya sikap inkonsistensi Pak RT atau dengan anaknya. Nah, maka yang menggunakan ini, yang mengajukan konten berita video dari manapun, ini pengacaranya Saka Tatal yang aktif. Ambil, misalnya gini, saya melihat misalnya RT Pasren atau anaknya, terutama anaknya kan ketika diwawancara itu terlihat grogi misalnya, ya, terlihat apa sih namanya, ya mungkin kalau dirasakan deg-degan banget kan gitu. Nah, kalau itu dirasa bohong atau dirasa bisa menguntungkan Saka Tatal, ya nggak apa-apa, pengacaranya Saka Tatal ambil wawancara Bang Abe, videonya itu dengan RT Pasren dan anaknya itu ambil jelasan. Cuma kalau secara verbal itu kan tidak ada omongan yang semacam mengakui tidur di rumahnya, nggak ada kan, tetap konsisten dia tidak mengakui kan itu. Jadi belum terlalu membuktikan sih, belum terlalu untuk menjadi bukti pembanding, belum. Nah, makanya yang diperlukan ini adalah langsung RT Pasren saat dimintai keterangan oleh hakim, itu tinggal kemampuan hakim yang menggali. Kenapa hakim harus menggali lebih dalam? Hakim ini kan sudah melihat nih berita-berita, sudah melihat nih statement-statement dari saksi-saksi 4 itu, Pram dan kawan-kawan, bahwa 5 terpidana itu tidur di rumah Pak RT. Nah, mendengar berita-berita itu, nah seharusnya nanti hakim ini lebih jeli dalam menggali gitu loh. Kang Tony, dan dia waktu itu belum bisa diperdengarkan keterangannya karena masih di bawah umur kan, dan Okta kan mengaku bahwa dia nginep di rumahnya bersama dengan Kavi waktu itu yang disebutkan buka kunci rumah kosong itulah. Itu berarti sekarang Okta kalau diperlukan berarti bisa dong berarti memberikan keterangan. Ya, kalau sekarang bisa. Karena dia udah usia dulu Okta kan masih 15 tahun ya. Betul. Nah, kalau sekarang bisa. Justru sekarang Okta harus dijadikan saksi kan. Karena sudah dewasa, sudah bisa dimintai keterangan, sudah bisa melakukan perbuatan hukum di persidangan gitu loh. Bang, ini kan PK-nya Saka Tatal dulu nih. Otomatis nggak sih itu ketika PK-nya Saka Tatal, andai kata nih ya, andai kata dia dikabulkan PK-nya, berarti otomatis juga PK terpidana yang lain secara otomatis juga akan dikabulkan juga, atau gimana? Pasti ya. Ya, karena gini, saya kan kemarin ya diskusi sama Bang Farhat tuh di Plaza Senayan, termasuk membicarakan memori PK-nya juga, ya, memori peninjauan kembali yang akan diserahkan kepada hakim ya. Nah, di antaranya itu ya menyoal ya, meragukan itu PK-nya, memori PK-nya Saka Tatal ya. Di antaranya adalah meragukan itu pembunuhan, melainkan meyakini bahwa itu kecelakaan. Artinya kalau bisa dibuktikan bahwa itu bukan pembunuhan,
ya berarti kan bisa bebas semua dong nanti kan gitu. Betul. Itu maksudnya. Tapi kan apakah keyakinan, apakah peristiwa itu adalah kecelakaan, mampu tidak pengacaranya Sekatatal meyakinkan hakim PK. Nah, itu persoalannya. Alat bukti apa yang dimiliki? Untuk apa yang dimiliki? Novum apa yang dimiliki? Kan Oke. saya terus terang diminta oleh Bang Farhat untuk masuk dalam pengacara Sekatatal ya, untuk ini peninjauan kembali kan. Nah, Ya, namun ya memang Bang Farhat ya ketua timnya ya, saya diminta Bang Farhat. Nah, tapi nanti saya lihat situasi, dalam arti saya tetap datang, tapi nanti saya lihat semuanya. Saya sih ingin berharap PK ini dikabulkan agar semuanya selamat. Orang-orang yang tidak melakukan kesalahan jangan sampai dihukum kan, kasihan ya seumur hidup. Saya kalau urusan Peggy saya udah selesai ya Bang, cuma ini kemanusiaan aja. Kadang saya melihat ini kasihan orang tidak mengaku tidak melakukan gitu loh. Lalu saya baca putusan pengadilan 8 terpidana itu kok terlalu gegabah dulu hakim dengan bukti yang sederhana, tidak ada tes DNA, tidak ada sidik jari, alat buktinya tidak saintifik ya. Kok bisa gitu loh, vonis perencanaannya tidak terbukti gitu loh, tidak terungkap ya, tidak saling kena sama korban, kok bisa gitu loh divonis. Jadi saya melihat dari putusan pengadilan atas nama 8 terpidana saja ya itu amburadul gitu loh. Itu seperti dikondisikan semua ya dari penyidik, jaksa dan hakim gitu loh. Sehingga di PK ini harus bebas. Makanya kan tidak asal tidak instan ya bebas, artinya PK kemudian bebas, tetap alasan-alasannya, pembuktiannya juga harus benar-benar maksimal, harus berkualitas gitu loh. Oke, itu pendapat hukumnya Kang Tony lah ya, sebagai praktisi hukum gitu ya. Karena kita diskusi nih Ya. Kang Tony sebagai seorang praktisi hukum, termasuk juga kita nggak lepas Ya, Kang sebagai Tony praktisi lah. sebagai seorang pengacaranya Peggy. Gini Kang, ini kan sekarang kan waktu kasus Peggy itu dikuatkan sekali dengan alibi. Kan saya termasuk satu wartawan yang terjun langsung dan menguatkan alibi Peggy waktu itu kan. Saya wawancara Ibnu, saya datang ke Ferry dan menunjukkan apa yang ditudingkan oleh Aep bahwa di mana posisi Peggy waktu itu dan lain sebagainya lah. Ini kalau soal alibi bahwa mereka itu menginap di rumahnya Pak Pasren itu dibuktikan saja, apa itu dirasa cukup? Karena kalau membuktikan bahwa itu kecelakaan, nampaknya itu pekerjaan yang sangat berat loh. Menurut saya itu apa ya? Bisa jadi saya salah. Apakah kemudian mereka tim kuasanya Saka atau terpidana lainnya harus membuktikan bahwa ini adalah sebuah kecelakaan, atau mereka cukup aja membuktikan bahwa mereka punya alibi bahwa betul mereka menginap pada malam itu, mereka udah cukup dan mereka sudah akan dimenangkan PK-nya atau dikabulkan PK-nya. Ya sebenarnya gini Bang, kalau bicara kalau bicara alibinya kecelakaan ya, sebenarnya memang kemarin Bang Farhat kan alibi menginap di tempat Pasren Bang, antara itu ya, artinya kalau itu diyakini kecelakaan, dalilnya kecelakaan, memang saya melihat Bang Farhat juga sudah mengumpulkan alat bukti itu ya, timnya lah ya, Edwin juga itu kan masuk kuasa. Nah, pada prinsipnya kalau saya apapun dalilnya mau didalilkan bahwa itu kecelakaan, yang penting alat buktinya kuat, berkualitas. Kan itu, novumnya bagus, kuat. Itu pada intinya. Intinya saya mendukung yang memang paling kuat ya. Selain mendalilkan kecelakaan, ada yang paling kuat. Katakanlah, oke lah itu pembunuhan, tidak ada masalah. Tapi persoalannya adalah pelakunya siapa, kan itu. Nah, dari putusan pengadilan itu sebenarnya kalau dipelajari, ya sangat lemah sekali untuk menghukum 8 terpidana itu sebenarnya. Dari alat bukti yang ada, dari pembuktian-pembuktian, orang satu sperma ditemukan di tubuh Pina.
kok bisa untuk menghukum 7 terpidana terbukti melakukan persetubuhan? Kan kacau. Tidak dites DNA, itu spermanya siapa? Kan ada 7 orang yang dihukum. Kan itu. Artinya kalau itu sekarang diuji lagi, hakim yang jujur, hakim yang bijak pasti tidak percaya, tidak yakin mengenai hal itu gitu loh. Karena tidak ada bukti yang saintifik, tidak dilakukan tes DNA. Ini sperma siapa? Apakah spermanya Jaya? Apakah spermanya siapa namanya Eko? Apakah spermanya Adi Saputra? Nah kan tidak jelas. Tapi kok bisa dihukum kan itu dulu? Itu kan dulu kan. Nah ada yang lebih menarik bagi saya, yang lebih kuat. Ya apa nokumnya? Nokumnya adalah keterangan Polda Jawa Barat yang telah menghapus 2 DPO, Bang. Yes. Yaitu Andi dan Dani. Iya. Andi dan Dani berdasarkan putusan pengadilan atas nama 8 terpidana, ya, ini mempunyai peranan penting. Betul. Ya. Mereka selain dalam dakwaannya adalah ikut melakukan pembunuhan, Andi dan Dani inilah yang membawa jenazah Eki dari lahan kosong menuju jembatan layang Talun, flyover Talun. Oke. Ya. Dan penyelidikan kasus pembunuhan pertama kali ditemukan jenazah Pina Eki di jembatan Talun. Lalu kalau 2 DPO yang berperan membawa jenazah Eki itu dibilang fiktif, Berarti peristiwanya kemudian fiktif. dihapus. Peristiwanya otomatis fiktif. Peristiwanya fiktif. Siapa yang membawa jenazah Eki ke jembatan Talun? Berarti Ya, kalau betul. fiktif tidak ditemukan dong jenazah Eki Pina di Jadi tidak pernah jembatan terjadi. Talun. Betul nggak? Betul. Jadi Iya, ini justru yang lebih kuat menurut saya ya. Nah, Ya, menarik. makanya keterangan atau postingan ya, video dan seterusnya berita Polda Jawa Barat yang mengumumkan bahwa 2 DPO Andi dan Dani itu fiktif, itu dijadikan opum, dijadikan opum untuk diajukan ke PK agar hakim bingung. Lah, berarti konstruksi perkara ini hancur. Dinilai fiktif, kemudian dihapus. Nah, sementara dinilai fiktif, kemudian dihapus. Nah, sementara pertama kali dilakukan karena ditemukannya jenazah di jembatan Talun kan gitu. Oke. Ya nggak? Benar tuh. Bang. Gitu, Bang. Tapi itu juga harus diuji juga. Ya, masih banyak memang memang masih banyak. Sidang itu sehari sebelumnya ada di hotel, ada di sini. Orang netizen seluruh Indonesia ini ya, ini harus benar-benar digunakan secara maksimal, harus benar-benar alat buktinya yang berkualitas, hukumnya yang berkualitas, kan gitu. Tuh, kalau itu benar-benar dikabulkan itu PK-nya, Kang, berarti jutaan. Kalau PK-nya dikabulkan berarti jutaan pasang mata dan sorotan akan tertuju kepada Ibtu Rudiana. Otomatis ya, Kang ya. Ya, jadi situasi sekarang ini Bang Abe berbeda ya. Hakim juga saya yakin hati-hati. Tinggal gini. Misalnya koordinasi dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, koordinasi melaporkan atau minta pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung agar semua mengawasi.
antisipasi kan boleh, karena hukum di Indonesia ini ya kita tahu terkadang masih bisa dijual belikan, masih bisa disuap, sehingga langkah-langkah antisipasi harus dilakukan sebelum sidang. Tapi Gitu. tapi Ini perjuangan menyelamatkan nyawa orang loh. benar sih. Dan di sini juga pertaruhannya bukan hanya pada satu institusi, Kang. Di situ kan ada juga penuntutan juga, dan di situ juga ada pengadilan juga, yang bahkan sampai 3 tingkatan loh, sampai kasasi loh yang mutus mereka hukuman seumur hidup, Kang. Itu juga Betul. Sampai Mahkamah Agung loh. Makanya ini berat. Ini ya lawannya besar. Lawannya bukan kepolisian saja. Dulu waktu pra peradilan Peggy, lawannya baru kepolisian, ya enggak? Karena belum disidangkan, belum jadi putusan pengadilan. Tapi PK ini sudah digodok dari mulai penyidikan, melibatkan polisi, penuntutan, melibatkan jaksa sidang, pengadilan, melibatkan hakim, banding, melibatkan hakim pengadilan tinggi, kasasi, melibatkan hakim agung. Nah, ini banyak andai kata. Kemudian dikabulkan, maka penegak hukum yang telah memeriksa semua dari mulai penyidik, pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi, sampai hakim agung ya yang memeriksa perkara tersebut, kemudian dibatalkan ya putusan negeri sampai kasasi, pihak Sakatatal dikabulkan. Mereka itu saya jamin diperiksa semua. Sehingga mereka itu pasti berupaya, percaya saya. ya, Berupaya. luar biasa. Dan hakim PK-nya juga satu korup dengan hakim yang putus. Ayo. Kira-kira komunikasi Coba tidak? lah, coba nanti kita Oleh karenanya, coba. antisipasi dengan minta KPK Pengawasan. agar mengawasi. Betul, Iya, pengawasan ya. minta Pengawasan ya. Bawas Mahkamah Agung agar mengawasi. Kita udah ini Memang kok, memang kita harus udah- benar-benar. kita udah profiling kok, Gitu. kan hakimnya siapa, kemudian juga rekam jejaknya, dan nanti ya tentu kita juga akan ramaikan bagaimana kemudian pengawasannya juga bekerja, Kang. Ya pastilah harus coba kita awasi sama-sama, Kang. Karena ini benar-benar marwah institusi yang dijaga ini, Kang. Bukan hanya satu institusi, banyak juga di institusinya. Gitu, Kang. Iya, jadi sudah hancur ini ya penegakan hukum waktu tahun 2016 itu Ini ada yang sudah menarik, hancur Kang. sebenarnya. Ini, Kang. Kemarin kan ada keterangan nih dari Kavi nih. Ini dibahas tadi. Kavi bilang diwawancara dengan AB, dengan saya itu jam 9 masih ngumpul. Jadi jam 9 dia pamit. Terus kemudian Pak Ren bilang nggak nginep. Dan pertama kalau nggak salah ditemukan, ini bisa meleset ya. Pertama Vina Eki ditemukan jam 10 katanya, Kang. Apa itu juga bisa menjadi bahan, Kang? Apa mungkin katanya pemerkosaan bergiliran, terus kemudian pengejaran, termasuk pengejaran, penganiayaan, pemerkosaan bergiliran itu cuma 1 jam durasinya, Kang. Biasa. Gimana, Kang? Gimana bang? Ya kan Kavi kan ngaku ke saya kan jam 9 kan dia udah pulang. Iya, Tapi betul. jam 9 terakhir itu orang anak itu masih ngumpul di situ. Sementara kan dari prosesnya itu kan panjang, Kang. Jadi sampai pada akhirnya ditemukan jenazah Vina dan Eki itu jam 10-an lah di Flyover Taruna. Ada pelemparan, ada pengejaran, terus kemudian ada pemerkosaan bergiliran segala macam. Apa iya cuman 1 jam durasinya untuk melakukan tindakan itu? Itu bisa jadi ini nggak sih, pembahasan nggak sih, Kang? Bang, gini, sebenarnya dari pengakuan anaknya RT Kahfi Iya. yang katanya pisahnya jam 10 ya, itu saja sudah menjadi senjata, sudah menjadi novum bagi Sakatatal dan terpidana lainnya. Karena dalam putusan pengadilan ya, rangkaian peristiwa pembunuhan itu dimulai dari jam 9.
ya. Setengah 8 nongkrong di rumah Ibu Nining, ya. Jam 9 pindah ke SMP 11 Perjuangan, depannya. Nah, kemudian jam 9 lewat itu kemudian ya lewatlah Eki sama Pina. Artinya rombongan pelaku itu kan itu ya sejak di rumahnya Ibu Nining setengah 8 itu sudah lengkap kalau berdasarkan putusan pengadilan. Lalu kalau kemudian Kahpinya mengaku jam 10 pulang, Jam 9 pamit, jam 9. Pertanyaannya, sebelum jam 9 kurang 5 menit, jam 9 kurang 10 menit, tinggal ditanya, apakah Kapi masih melihat para golongan Sudirman dan Jaya dan lainnya? Kalau melihat, ya sudah, berarti tidak ada dong di rumah Ibu Nining. Maksudnya tidak ada dong kumpul-kumpul di SMP 11. depan SMP 11 Perjuangan. Yang lempar itu, yang lempar. Ya, benar. Yang lempar-lempar itu. Nah, jadi sebenarnya masih ada persimpangan ya waktu di mana ini menguntungkan para terpidana ini, keterangan Muhammad Kahfi ini. Oke. Good. Bagus. Tinggal pengacaranya aja nih yang jeli nanti dalam mencecar si Kahfi sama Pak RT Pasren itu loh. Atau patut diduga, atau bisa jadi gini, kalau itu ada patut diduga Kahfi terlibat di dalamnya melakukan pelemparan, itu loh. Ya, kalau kan alternatifnya itu kan. Ya, kalau kemudian dianggap semua itu melakukan ya yang pada tidur di rumah Pak RT, ya berarti anaknya juga terlibat karena terbukti sampai jam 9. Sementara dalam kronologis dari setengah 8 mereka kumpul kemudian pindah ke jam 9 pindah ke SMP 11 Perjuangan. Jarak dari rumah Pak RT ke SMP 11 Perjuangan memang nggak butuh waktu. Betul. Sementara jam 9 pas itu benar-benar berada di depan SMP 11 Perjuangan. Iya. Jadi keterangan anaknya ini menurut saya ya ini bisa menguntungkan para terpidana ini, keterangan Kahfi. Nggak apa-apa dia ngomong akui jam 9 juga, tapi bisa itu bisa digali itu, bisa Giting biwis ya. bisa ditarik bahwa anaknya Pak RT ini ya kalau memang pamitnya jam 9, nah berarti tahu dong, berarti masih ada di rumah kan? Iya, betul. Kan gitu, jam 9 kurang 5 menit masih ada di rumah. Nah sementara di kronologis dalam putusan dari setengah 8 kemudian pindah sampai jembatan jam 9 ya. Nah itu kan jadi bertolak belakang. Jadi ini menguntungkan menurut saya. Ya mudah-mudahan lah. Tinggal pengawalannya, tinggal penasihat hukumnya ya jeli dalam memeriksa atau mencecar si saksi-saksi ini kan. Biasa nih Kang. Ini temuan ini semoga bisalah membuka tabirnya Kang. Perlahan nih, makanya kita tunggu. Kang, biasanya ini sidang PK berapa lama sih Kang? Untuk kan ini kan hari Rabu kan di Cirebon kan, PN Cirebon kan Kang? PK-nya PN Cirebon. Iya ini di PN Cirebon. Oke, Sidang PK ya hampir sama seperti sidang biasa ya. Pembacaan memori PK, kemudian pembuktian ya, jawaban pembuktian ya sama sebenarnya. Ya bisa kurang lebih kalau sampai bawa ahli juga ya. Iya. Bisa kurang lebih 3 bulanan, 4 bulanan. Aduh, lama sekali, lama banget. Ya, tapi bisa dipersingkat, itu tergantung nanti berapa saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan kan gitu. Oke. Kang gini, ini kan kaitannya dengan kasus pembunuhan, tapi ada dugaan perkosaan juga terhadap anak di bawah umur.
Dan ini yang menjadi penyebab bahwa ada limitasi, ada batasan pada pers untuk mengambil expose di dalam sidang itu waktu itu kan. Sidangnya tertutup lah waktu itu. Karena kan itu aturannya. Iya. Nah, kalau saya sih pribadi kayak waktu kemarin kasus Joshua, saya yang pertama itu wartawan yang mendorong untuk kemudian dibuka kasus Joshua. Sekalipun waktu itu ada perdebatan karena ada dugaan pelecehan waktu itu. Makanya ada indikasi nanti akan ditutup sidangnya. Tapi saya mau itu harus live. Disiarkan secara live. Sama kayak kasus Jessica waktu itu. Nah ini di forum ini juga saya sebetulnya mau mendorong itu Kang. Mungkin saya lagi-lagi saya jadi wartawan TV yang pertama nih mau mendorong ini. Apa mungkin nggak Kang itu disiarkan secara live? Itu dibuka kepada publik. Tapi kita lagi-lagi harus berhadapan dengan etika penyiaran memang di sini. Ini kaitannya dengan ada korban yang masih di bawah umur, ada dugaan perkosaan di sana, ada pengadilan, ada peranatanya, ada tata acara yang harus dihormati di sana. Menurut Kang Tony gimana nih? Mungkin nggak kalau dorongan saya ini mungkin nggak dikeluarkan secara live jadi jutaan pasang mata bisa menyaksikan? Ya, ada dua yang membuat sidang itu tertutup. Pertama, ya, terdakwanya itu masih anak. Betul. Kedua, perkaranya itu asusila. Betul. Ya, mau persubuhan, pemerkosaan dan seterusnya ya. Nah itu tertutup. Nah, cuma karena ini adalah udah rame untuk mengungkap kebenaran, tinggal dari penasehat hukum Sakatatal menyampaikan, meminta kepada hakim bahwa kami walaupun keluarga penasihat hukum terdakwa, ya, kami tidak keberatan ini dilakukan sidang terbuka. Memang aturannya untuk dua perkara tadi tertutup, tetapi coba kan gini, tertutup itu tujuannya adalah untuk melindungi korban dan melindungi terdakwa. Iya. Ya. Nah, sekarang tidak terekspos. Sekarang kalau keluarga Pina juga memang Pinanya sudah tidak ada kan gitu. Ya, Pinanya sudah tidak ada, berarti kan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kan itu. Udah meninggal kan itu. Nah, tinggal keluarga Pinanya juga mengusulkan. Jadi harus bersatu. Harus bersatu keluarga Pina dengan pengacaranya Sakatatal meminta kepada hakim, majelis hakim ya, agar sidangnya terbuka, agar dilap seluruh media, agar dilap di media. Nah, kalau kan tadi tujuan tertutup adalah melindungi ya, baik korban maupun terdakwa agar tidak malu kan itu. Nah sekarang kalau keluarga korban dan keluarga terdakwa ya, penasihat hukum korban dan penasihat hukum terdakwa ya meminta agar dibuka ya, siapa tahu kan hakim mengabulkan. Kan itu kuncinya. Betul. Kalau saya sih terus terang Kang, keterbukaan adalah kunci ya, tentu saja kan, transparansi itu harus dibuka ini sidangnya, harus diutamakan. Harus live kayak Peggy waktu itu. Iya kan, maka itu saya mau tanya tuh kan, Peggy kan sifatnya pra peradilan waktu itu, apa bisa dicontoh Kak? Karena kan itu kan nggak ada pokok perkara, nggak ada pokok perkara pada bahasan kasus Peggy waktu itu kan. Tapi ini kan materi PK pasti akan menyinggung pokok perkara juga gitu, yang katanya juga mungkin ada unsur-unsur sadistis, unsur-unsur seksualitas dan lain sebagainya, mungkin saja ada menjadi bahan-bahan perbincangan dan bahan pemeriksaan di dalamnya gitu loh Kang. Unsur-unsur kepantasan jadi harus tetap dijaga di situ. Tapi balik lagi kan ini ya ini dilemanya Kang gitu. Kalau secara penyiaran kami juga punya code of conduct itu. Pers memang nggak boleh secara sembarangan menyiarkan itu, apalagi itu di jam-jam tertentu kan, di jam-jam siang, jam dimana anak-anak bisa akses dan lain sebagainya gitu kan. Ya balik lagi sih kita juga punya code of conduct dan nggak akan serta-merta kita melive-kan itu. Andai kata misalnya contoh, disepakatilah live, disepakatilah oleh keluarga terdakwa meminta, terpidana meminta, kemudian juga keluarga korban juga meminta, dan kemudian pada akhirnya baliklah kepada penyiarannya sekarang. Nah, penyiarannya pun pasti kita juga punya pemahaman itu untuk melakukan untuk memute itu suara, atau
sama kayak kasus kemarin Joshua, dulu ada beberapa hal yang di-mute gitu loh Kang, pas pembahasan kaitannya perkara yang dugaan pelecehan misalnya. Itu kan sempat di-mute. Ada sempat dimatikan di mode bisu persidangan itu. Jadi nggak semua bisa dihadirkan gitu. Jadi sebetulnya variasinya udah bisa dilakukan, improvisasinya udah bisa dilakukan. Balik lagi menurut Kang Tony mungkin nggak itu Kang? Kalau ini mungkin saya lagi-lagi bilang, mungkin saya wartawan pertama yang mendorong ini, mungkin udah pernah dibahas, saya nggak pernah tahu ya, tapi saya secara konsistensi, dulu juga waktu kasus Jessica kita dorong, dulu waktu kasus Sambo juga kita dorong, sekarang juga kasus ini saya mau dorong, kalau bisa mungkin live jadi orang juga bisa melihatnya. Itu Kang, gimana Kang kira-kira Kang? Ya kalau dari peraturan pers sendiri apa ada aturan ya mengenai pembatasan penyiaran itu ya kan susah kalau dari persnya sendiri. Yang penting gini nih, kalau dari persnya menginginkan ini bisa disiarkan langsung sidang PK ini, tinggal minta dukungan dari keluarga Pina dan penasihat hukum terdakwa gitu loh, Sakatatal itu. Nah karena kalau Pinanya, keluarga Pina dan keluarga penasihat hukum Sakatatalnya ini tidak keberatan, nah hakim kan bisa mempertimbangkan nanti. Karena tadi tujuan dilakukan sidang tertutup adalah melindungi, kan itu, melindungi terdakwa dan korban itu khawatir malu kan itu. Betul. Itu sebenarnya tujuan tertutup itu loh. Ya, aib dan seterusnya. Tapi kalau yang bersangkutan tidak keberatan, kan hakim juga harus mempertimbangkan kan. Nah, walaupun nanti prosesnya karena ini ada aturan, misalnya prosesnya harus digodok dulu lah, misalnya kemana, ke Mahkamah Agung atau ada keputusan Mahkamah Agung, ya nggak ada masalah karena ini udah rame, pasti Ketua Pengadilan Negeri Cirebon juga akan segera menempuh. Sehingga bagaimana caranya, endingnya adalah sidang terbuka, endingnya bisa disiarkan langsung supaya semua masyarakat menyaksikan kan itu. Nah tinggal dari persnya nih kan itu. Nah, terbatasnya dengan aturan-aturan tadi. Sebetulnya persnya udah melakukan itu tanpa diminta pun, kita punya code of conduct-nya, kita punya pedomannya. Kalau kita nggak patuhi pedomannya Kang, kita kena semprit KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya berarti dari persnya sendiri nggak mungkin bisa dong. Kalau kita bisa, maksud saya bisa. Maksudnya ini kan disiarkan secara langsung. Tapi ketika kita kaitannya dengan materi pokok yang kaitannya dengan seksualitas, kan itu kan hal-hal yang tidak pantas dibahas di sana. Misalnya pokok perkara ketika menjelaskan kronologi, Saka kan disebutkan memang tidak melakukan perkosaan, tapi dia melakukan dia diduga waktu itu melakukan pemukulan. Dan kan berikutnya kan akan diceritakan tuh kronologi pelaku apa, peran-peran yang lain itu. Nah itu kan yang dianggap tidak pantas dan tidak layak untuk jadi konsumsi publik. Nah itu kita bisa mute, itu kita bisa matikan audio, dan nggak harus persnya ditunggu pun. Waktu kasusnya Joshua, kematian Brigadir Joshua itu juga dulu itu ada beberapa materi sidang yang itu juga di mode bisu Kang. Jadi dia semua live kecuali hal-hal itu dia bikin bisu gitu loh. Jadi sebetulnya sih saya mendorong harus dibikin live sih gitu, supaya semakin terang benderang. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang kaitannya memang nggak dianggap pantas, bisa dibikin mode bisu. Sekarang udah canggih teknologinya, jadi bisa diatur gitu. Nah sekarang balik lagi kepada ini, niat itikadnya dari hakim, mau nggak melakukan itu, berani nggak mengambil langkah itu gitu. Kok saya sih punya secerca harapan ke situ, tapi ada juga kekhawatiran saya hakimnya justru yang nggak mau gitu Kang. Hakimnya nggak mau ribet ke situ gitu, lebih kepada ya udah tertutup aja. Jadi akses wartawan ya hanya yang ada di luar saja. Mungkin mereka dapat gambar di dalam, terus ya dengar, ya balik lagi ke sifatnya lebih kepada laporan reportase saja, atau reporter yang ada di lapangan, atau ya wawancara usai persidangan, baik itu dari pihak yang berperkara gitu Bang. Itu aja. Sayang aja sih kalau begitu. Ya coba aja nanti saya juga akan mencoba
memberikan masukan-masukan ya nanti ke tim PH-nya Saka Tatal ya, bagaimana caranya agar bisa dilakukan sidang terbuka dan disiarkan langsung. Pak Oto kan punya pengalaman itu waktu dulu kasus Garuda kan. Pak Oto harusnya juga Suaranya hilang, Bang. Ya kita mendorong lah. Jadi kayak Pak Oto kan di Pradi dan dia kan orang Pradi kan juga pegang kasusnya terpidana. Maksud aku tuh Pak Oto juga akan sependapat gitu dengan apa yang kita bahas gitu Kang. Jadi harusnya baliknya sekarang bolanya menurut saya nih lebih kepada hakim. Hakim mau nggak ambil keputusan itu? Hakim mau nggak buka ini? Kan semuanya kembali ke hakim Kang. Kalau hakim bilang kalau PN bilang kalau PN bilang tertutup ya tertutup gitu. Kalau dia terbuka ya dikasih terbuka gitu. Semua kan balik lagi ke hakim. Nah hakim merasa bahwa nggak perlu ini terbuka, tertutup aja karena ini masih di bawah umur atau masih kaitannya dengan ini korban segala macam. Ya udah berarti nggak bisa. Atau gimana Kang? Ini semua balik ke hakim atau kalau misalnya dari pihak pengacara minta terbuka itu otomatis bisa dibuka gitu. Ya balik ke hakim ini nanti keputusannya. Hakim Iya. pasti kan? Yang penting gini, dari pihak keluarga korban dan keluarga pengacara Saka Tatal terpidana ya, yang penting tidak keberatan itu dulu disampaikan kepada hakim biar nanti keputusannya ada di hakim kan. Luar biasa. Luar biasa ini Kang, pembahasan kita ini komprehensif banget, jauh banget loh ini. Wah ini kayak resmi Zoom berita ini. Ini Kang, ini kalau ada media online di sini, ini bisa ngutip loh. Ngutipnya malah bagus nih, banyak nih. Kalau bisa. Apa dikutip asal jangan dikutip yang membahas lewat aja, kasihan jangan ya netizen teman-teman. Tolong. Iya. Ya. Jangan kasihan lewatnya gitu loh. Iya, ya boleh. Ya. Jadi Ya teman-teman- boleh di sini ngobrol nggak apa-apa. Tapi kan biasanya habis live gini ada yang rekam kan. Kemudian muncul janganlah di YouTube apa jangan. Jangan nyari konten yang tidak dikehendaki. Ya kasihan. Ya, Ya, kalau butuh saya sih oke aja. Saya mau ngomong apa aja saya sudah perhitungkan semuanya kalau saya. tapi Saya lagi ini lantang kencang itu sudah saya perhitungkan. nah ini yang disampaikan oleh Kang Tony ini kan sebagai amatan hukum, sebagai pandangan hukum, pendapat hukum, Iya. sebagai seorang praktisi hukum. Jadi sah-sah saja kan berpendapat dan Betul. menambah wawasan tentu aja kan. Kalau misalnya ada yang memang berseberangan atau nggak sependapat ya sah-sah juga, ya kita hargai itu gitu. Maka ya yang menarik tadi kan kita membahas peluang bahwa sidang memori PK itu di live kan gitu loh. Kalau itu juga kita dorong gitu. Kalau saya sih mendorong itu. Bahkan kalau mau dibikin menjadi diskursus dan percakapan itu mulai dari sekarang. Dan kita udah mulai itu Kang. Saya sependapat tuh Kang. Harus dibikin live ya Kang. Ya pokoknya kalau tidak disiarkan langsung ini ya, kita ini masyarakat ini kurang percaya proses persidangan ini. Ya itu Ya jadi karena tadi Bang akan memberikan sanksi kepada penegak hukum yang begitu banyak kalau PK-nya terpidana ini dikabulkan gitu loh. wow, luar biasa. Makanya teman-teman ayo dukung mulai dari sekarang nih transparansi dalam persidangan ini dengan mendukung live. Dan ini dukungan ini pertama kali kita inisiasi di sini. Saya dari pers, saya Abraham Silaban. Saya mendukung untuk dibuat live. Peggy, lagi apa katanya? Assalamualaikum Bang. udah nyampe? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nyampe belum? Belum Bang, lagi live. Lagi di rest area. Oh, rest area. Saya Bang. Ya udahlah istirahat lah ya. Di mana rest area? Sampai tanggal 25 Bang. Iya. Tanggal 25 saya ke Jakarta lagi. Tanggal 25 ke Jakarta lagi syuting iklan. Wih, udah bintang iklan Peggy sekarang. Peggy, ajak-ajak dong kalau syuting iklan.
Ya, Ajak-ajak, kasih tahu dong. Di situ tuh ada pria yang kalau dibedakin juga ganteng-ganteng juga, namanya AB gitu, Abraham Silaban. Ya, bisa lah siap. ngomong dikit gitu. Oke. Nanti kabarin Bang, siap Bang. Iya. Padahal tanggal 25 saya rencana mau ke situ loh, Peggy. Kemana? Ke Cirebon, Kang. Tanggal 26 aja nih berangkatnya bareng. 26 aja bareng. 26 ya. Ini Nggak ya. akan rame, nggak ada saya. Oh, eksklusif lagi, Kang. Lagi mau bikin Iya, eksklusif bener lagi. 26 aja 26. Nanti Semoga- Jakarta bareng tuh. Semoga misi eksklusifnya berhasil ini, Kang. Iya, amin amin. Semoga berhasil. Makanya ya, poin lah gitu. Jadi yang nonton di sini kan jadi dapat pengetahuan nih Bang Leo. Dapat pencerahan. Ya nggak? Kang, ini Kang. PG iklan apa? Iklan liquid. Itu rokok elektrik tuh Bang. Oh, wow, luar biasa. Luar biasa. Kang, aku mau main ke Indramayu boleh nggak? Sangat boleh. Bener ya? Boleh lah. Kita santai Saya- di live di pinggir kolam renang nanti. Saya mau review katanya istananya pengacara Tony RM. Saya mau kontenin istananya pengacara Tony RM sambil makan mangga di Indramayu. Bisa nggak? Sangat bisa, nanti saya sediakan mangga gedong yang waduh, yang manis-manis Bang Abe, buat khusus buat Oh. Bang Abe. Luar biasa ya. Nih Kang, banyak yang ini tahu, banyak yang komen. Ini saya suka lewat rumah ini kayak istana, tapi saya nggak tahu. Ternyata yang punya katanya Kang Tony RM katanya. Kang Tony ternyata pengacara Peggy. Makanya itu penasaran. Ini fix ya. Jadi saya orang pertama yang bikin konten di rumah itu ya. Jangan dikasih ke yang lain ya. Ya, Kang? Pokoknya Bang Abe, saya jamu. Atur nuhun Kang Tony. Aduh. Kang Tony, sekalipun ada orang bilang dari ini, ada kan yang bilang bukan di Nih, kota gitu loh Kang. Bahasanya luar biasa bukan di nih, kota. masih setia. Masih 1,9 ribu nih yang nonton ya, yang live. Amin. Kita harus berikan materi-materi yang bagus buat teman-teman yang pada nonton ini. Bobot kan, kuliah hukumnya berbobot nggak tuh? Daging semua tuh isinya tuh, daging semua tuh. Mustafa, saya baca deh ini, ada Mustafa, Pak Tony, si Rasman nantang Bapak diiring tinju. Gak usah ditanggepin nah, gak usah ditanggepin yang gitu-gitu. Enggak, ini guyon kali Mustafa. BCS, makasih Pak Tony ilmunya, makasih. Ilmu gratis Pak Tony, ya. Gimana netizen, pada jelas ya? Masuk akal nggak tadi penjelasan saya? Mantap lah Kang Tony. Masuk di akal Kang Tony. Jadi saya kalau sudah bicara menegakkan keadilan Bang, kalau sudah bicara menegakkan kebenaran, ya serak-serak juga semangat Bang. Iya. Bapaknya Abraham Silaban. Bang, Abe sama Leo ke rumah Pak Tony, ditunggu. Nadia Zahira. Teman-teman, Jadi baru sangat mudah untuk dipahami, makasih. bondol juga. Ada bondol juga ya? Wala, punya Raifis. Raifis. Budi Channel, Pak Tony baik hati, makasih. Punya Amerika ada. Rasman tidak diajak. Nanti diajak sama Abe kondangan Rasman mah. Nani Suryani pengen salaman sama Peggy dan Bang Tony tapi jauh. Mangga, monggo. Ayo kapan salaman? Tuh, Leo diajak, pada Leo diajak live Indramayu tuh semua. sama Bang Tony. Enggak, saya emang enggak bunyi, Bang.
Link, Pak Tony the best, makasih. Undang Dian Anik. Dian Anik itu Bang Abe, artis Cirebon, artis Pantura, Dian Anik tuh. Oh, saya baru tahu itu. Cantik, artisnya cantik. Wah. Nanti bisa hiburan saya undang nyanyi duet. Kemarin kan udah sama pengamen jalanan, tapi Saya kebetulan penasihat hukum artis Pantura, komunitasnya itu ada, saya penasihat hukumnya Bang. Bang Abe nggak tahu nggak saya punya lagu? nggak tahu. Lah, ketinggalan. Saya punya lagu, punya album. Mana ceknya? Di YouTube ada di YouTube nggak? Ada di YouTube nggak? YouTube ada di YouTube. Judulnya Janji Suci. Ketik aja Janji Suci Tony RM keluar. Coba. Coba ya, saya cek nanti ya Kang ya. Tapi lagu Tarling Bang. Oh iya. Tapi ya untuk melihat apa bener atau enggak ya nanti dicek aja. Ada video klipnya. Jadi kalau selama ini melihat saya tegas begini, begitu melihat klip saya lagi nyanyi, mungkin beda. Nah, Ada apa namanya ya? Ada humanisnya. Ya sekarang aja saya sebenarnya bisa senyum. Cuma kalau saya lagi tegas ya tegas. Nggak ada lawan. Siapapun saya terjang kalau udah lagi tegas. jadi ini langsung kita jadwalkan ya kawan-kawan, nanti kita ke Indramayu, terus Kang Tony nanti akan memutarkan lagu-lagunya di sana, menunjukkan koleksi-koleksinya di sana, dan nanti saya akan live tour ke rumah Kang Tony. Oke Kang, ini bisa tur di istananya Kang Tony ya. Doanya orang jomblo. Nyanyi Pak Tony ya nyanyi cah. Nyanyi apa Bang Abe aja tuh nyanyi. Kang, ini redaksi kita tuh. Oke. Sampai malam masih ini nih, masih ngawal buat sampai malam masih ngawal buat AB Plus nih, buat hari Senin. Mau diakhiri. Oke, kita akhiri Kang. Oke Kang ya. Oke Bang Abe. Kang Tony. Sukses. Terima kasih. Terus